Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan teman sekalian dalam keadaan berpuasa ini ya, kita masih senantiasa terus ya semangat di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, seringkali kita acap kali ya kita mendengar terkait istilah puasa, sumutasihu. Puasa itu berpuasa agar kamu sehat ya. Jadi apakah memang benar puasa itu bisa menjadikan kita sehat? Dan biasanya orang puasa itu badannya lemes, gitu. Ada puasa itu orang itu ya tidak mempunyai satu aktivitas yang menguatkan dirinya, karena dia tidak makan tidak minum selama kurang lebih hampir 16 jam ya, 12 sampai 16 jam lah ya, kurang lebih seperti itu. Apakah dengan kita tidak makan dan minum itu tubuh kita akan menjadi lemah? Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Jadi kalau kita melihat kondisi fisik tubuh kita yang telah dilakukan oleh Allah itu dalam kondisi yang sempurna ya, dan semua tubuh kita itu harus berfungsi dengan baik ya, maka tentunya tetap kita perlu asupan ya, perlu menjaga kondisi tubuh kita itu ya, asupan makanan yang bisa menjaga tubuh kita itu tetap fit ya. Kenapa demikian? Karena memang asupan ini sangat dibutuhkan ya oleh tubuh kita supaya tubuh kita ini bisa melaksanakan ya fungsi-fungsinya dengan baik ya. Maka itu, apakah memang demikian kalau kita puasa ya selama berapa jam, 12 sampai 16 jam itu ya, itu akan membuat tubuh kita lemah ya? Kalau dalam beberapa ya jurnal atau beberapa laporan yang ada ya, kita sering bahwa tubuh kita itu akan mengalami gangguan ya, itu ketika kita tidak makan dan tidak minum itu ya selama 7 hari itu sudah langsung ya tubuh kita bisa berhenti ya beraktivitas. Tapi kalau itu 7 hari tidak makan tidak minum ya, tapi itu kalau ya kita lakukan dengan cara yang ya makan, hanya tidak makan tapi minum, itu ya bisa 1 bulan ya. Nah, kalau kita puasanya 12-16 jam, maka tubuh kita justru akan membuat metabolisme tubuh kita itu bisa berfungsi dengan baik gitu loh. Ya, kenapa demikian? Karena kita ini ya ibarat kita kendaraan. Kalau kendaraan itu dipakai terus menerus ya, kemudian diisi terus menerus, itu kan ada kapasitasnya ya. Misalkan kendaraan itu mobil itu ada bensin itu ya, kapasitas bensin. Bensin itu kalau dia diisi tentunya ada kapasitasnya ya itu. Nah, kemudian ketika dipakai bensin itu ya, itu akan bensin itu akan berkurang bekerja. Nah, pekerjaan bensin itu kalau kendaraan itu terus menerus nonstop digunakan ya, itu cepat habis, dan pembakaran dalam tubuh dalam mesin dalam bensin itu juga nanti akan menimbulkan overhead ya, atau over capacity gitu kan ya. Nah, disitulah dibutuhkan istirahat ya. Sama dengan tubuh kita ya, ketika kemudian diisi terus menerus, terus dipakai terus menerus ya, memang habis, tapi ada limit batasan sehingga tubuh kita itu kan capek, lelah gitu ya, karena diforce terus bekerja terus menerus. Nah, dengan puasa ini kita mengatur irama ini ya, irama makan ya. Jadi di situ ya, secara biologis tubuh kita ya itu akan dengan istirahat selama 12 jam ya, 12 itu, maka 12 jam itu maka saluran pencernaan kita itu diberikan kesempatan untuk ya melakukan
detoksifikasi ya, membuat tubuh kita ya zat-zat makanan yang tidak perlu itu bisa digunakan ya. Kita punya cadangan energi. Jadi selama 12 jam itu biasanya mereka yang berat badan tubuhnya naik ya, itu kalau puasa kan turun biasanya tuh ya, karena itu dibakar, lemak-lemak di dalam sisa-sisa cadangan energinya itu dibakar, sehingga itu akan mengurangi ya berat badan tubuh kita. Nah itu kan akan meringankan ya tubuh kita. Jadi cadangan-cadangan yang tidak berguna tadi ya, lemak yang demikian banyak itu bisa dibuang gitu ya, dipakai untuk aktivitas. Nah disitulah kepentingan bagaimana kita mengatur supaya ketika kita puasa itu ya, segala tubuh kita itu menjadi lebih sehat ya, tubuh kita itu menjadi sehat. Nah ini kepentingan puasa. Lalu apa maknanya terkait dengan ini, kesehatan ini? Nah kesehatan itu adalah bentuk penciptaan yang diberikan Allah kepada kita ya, dan kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus berikhtiar sebaik mungkin supaya tubuh kita itu tetap fit, tetap sehat. Nah, kita tidak boleh mendolimi kita sendiri gitu loh ya. Nah ini pentingnya di situ. Jadi kesehatan itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar setiap hidup manusia gitu loh. Nah ketika kita bisa menjaganya dengan baik, maka itu akan membuat tubuh kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah supaya baik tentunya kita harus memperhatikan asupan gizi yang baik. Jadi Allah SWT itu telah menyampaikan, makanlah kamu dengan hal yang baik ya. Jadi zat yang baik itu akan mempengaruhi tubuh kita yang baik. Apa itu? Makanan yang halal dan thayyib, yang baik gitu loh. Halal dan thayyib, makanan yang baik, halal dan thayyib. Nah ini penting ya, berarti kita harus memberikan asupan makanan yang halal dan baik. Baik itu ya, itu tentunya baik yang telah ya Allah telah menyampaikan. Jadi yang halal itu tentu kita sudah tahu ya. Jadi batasan-batasan makanan yang halal, baik itu zatnya maupun cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya itu dengan cara yang halal. Yang baik tentunya itu juga harus sesuai dengan penciptaannya Allah. Gitu loh. Ya, baik itu. Apa itu? Ya, Allah telah menyampaikan ya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu untuk kita manfaatkan ya. Jadi bumi, alam dan seisinya ini terkandung di dalamnya zat-zat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu loh ya. Nah kita ambil yang baik gitu loh di situ. Apa itu yang baik? Yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau di dalam dunia medis ya, kesehatan itu ada istilah makanan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna kan gitu ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada kandungan lemak, vitamin, mineral, dan air yang merupakan komposisi yang terbanyak dalam tubuh kita. Nah ini harus dijaga betul keseimbangan ini. Jangan hanya kita ya hanya mementingkan, misalkan kalau masyarakat kita paling banyak ya, kehidupan masyarakat kita ya teman-teman sekalian terhormati Allah, itu pokok kenyang ya. Banyak kan diisi apa itu? Ya makan nasi banyak-banyaknya. Ya toh. Terus makan apalah kalau masyarakat kita itu yang ada yang tanaman-tanaman karbohidrat ya, itu zat pati itu ya. Itu seperti pohon ya. Itu yang banyak konsumsi masyarakat sejak dari dulu. Ya. Sehingga itu semuanya hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi. Ya, zat-zat karbohidrat itu nasi ya, makanan-makanan kudapan ya, makan jajanan itu semua tepung karbohidrat semua, itu mie ya kan sekarang banyak. Nah itu makan mie ya, itu zat karbohidrat semuanya.
dan itu yang dipakai oleh tubuh untuk energi, untuk kebutuhan energi itu hanya berapa persen saja, ya itu. Jadi yang lain kalau kelebihan itu akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Makanya sekarang ini banyak ya orang-orang yang kemudian perutnya gendut, ya itu lemaknya itu sudah numpuk di situ, karena kita kan pemuda sekarang ini bahkan atau masyarakat kita ini ya mager ya, malas gerak. Nah, itu tambah parah ya. Kita itu loh kadang-kadang pergi ke depan itu aja beli apalah ya, cari sesuatu itu naik motor gitu loh. Ya sudah, semuanya tidak mau beraktivitas ya toh, bergerak. Nah, ini hati-hati, akan seimbang ya. Jadi komposisinya karbohidrat itu ini sebenarnya hanya 10% sebenarnya. Yang lain gantilah dengan protein ya dan lemak. Kenapa? Karena protein dan lemak ini sangat dibutuhkan oleh tubuh ya untuk regenerasi sel. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi harus dibalik ya, seperti itu ya. 30% lah karbohidrat, yang 70% itu harus diganti dengan protein dan lemak. Ya, ditambah dengan air. Air itu sebagai bagian untuk air itu untuk membantu metabolisme tubuh agar berjalan dengan baik. Ya, kita konsumsi air itu berapa? Ya, 2 sampai 3 liter per hari. Nah, kita ini juga ada masalah seringkali dengan air ini. Dengan biasaan minum. Kita tuh jarang minum, mangan diakai minum paling sak gelas selesai. Tapi makannya bisa 2-3 piring. Iya toh, yang penting wareg. Gitu. Masalah kita itu begitu. Penting wareg. Ya, ini hati-hati ya. Sehingga apa ya tadi? Karena kandungan ketidakseimbangan yang namanya toyib tadi, baik itu seringkali itu tidak kita lakukan ya, karena itu. Nah, maka itu kita harus tetap menjaga tubuh kita agar tetap bisa berfungsi dengan baik. Itu ikhtiar kita, itu yang diperintahkan oleh Allah ya, itu diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Ya itu tadi ya, supaya kita tidak berada pada keadaan kita mendolimi diri kita sendiri gitu ya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu selain karena pengaruh lingkungan ya, kebiasaan kita ya, dari kebiasaan kita itu juga pengaruhnya besar sekali. Makanya dalam puasa, dalam ibadah Ramadan ini kita dianjurkan puasa itu harus kita ambil hikmah yang luas ya, hikmah yang besar di situ, bahwa kita nanti bisa melaksanakan ya kebiasaan puasa ini untuk bulan-bulan selanjutnya gitu loh ya. Terus termasuk tadi ya, kebiasaan-kebiasaan baik itu juga harus dilakukan. Jangan ya, menjaga pola makan kita harus tetap baik. Itu bagaimana puasa ini membawa hikmah ya, kesehatan buat kita. Dan berikutnya ya, karena puasa ini ya seharusnya juga bisa merubah sikap diri kita, sikap mental kita ya, sikap diri kita menuju pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu ya, sehat itu bukan hanya semata-mata kita bisa terbebas dari penyakit atau tubuh kita kuat, fisik kita baik, tapi sehat itu ya, itu harus dilandasi pada tadi ya, kesadaran bahwa apa yang kita miliki saat ini itu adalah penciptaan dari Allah. Nah, semua harus kembalikan kepada Allah. Nah, itu sehat ya. Jadi orang yang tubuhnya kuat itu belum tentu dalam hatinya, pikirannya itu sehat. Banyak orang yang tubuhnya kuat dia maling kan itu ya. Ya, itu gak ada kesadaran bahwa itu merugikan orang lain, itu merusak ya kebiasaan yang baik, dan itu tidak diperbolehkan. Banyak orang yang sehat ya, kemudian nah itu maling itu tadi apa ya, koruptor itu juga begitu ya, sehat. Nah, itu juga begitu ya. Makanya sehat itu secara fisik dan ruhianya juga harus sehat. Ya, makanya sekali lagi puasa itu harus membentuk ya kesehatan
Ya, kesehatan yang bukan hanya secara fisik, tapi kesehatan karena kesadaran hubungan kita dengan Allah SWT. Ya, mudah-mudahan dalam akhir Ramadan ini nanti kita bisa menjaga ya kesehatan ini bisa selalu berada dalam diri kita ya, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, sampai ke negara kita. Baik, ya kan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.